إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Maka nikmat yang wajib dijaga, dipelihara hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair sampai kepada Al-Kabiratus Sabi'atu Asyarah, dosa besar yang ke-17. Apa itu? Al-liwatu. Al-liwat. Liwat berasal dari kata Lut. Lut adalah nama seorang nabi, Nabi Lut, yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Karena memang Nabi Lut adalah keponakan dari Ibrahim. Masing-masing memiliki mad'u, yaitu objek dakwah di negeri yang berbeda. Ibrahim di Filistin atau Palestina. Adapun Lut di negeri Sadum, ya, yang orang biasa mengenal Sodom. Negeri Sadum yang berada di kawasan Yordania, ya, termasuk negeri Syam. Baik Palestina ataupun Yordan atau Urdun itu termasuk bagian daripada negeri Syam. Jadi masih satu wilayah yang luas. Akan tetapi masing-masing memiliki mad'u, orang-orang yang didakwai yang berbeda-beda. Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Lut di sebuah negeri yang penduduknya ini melakukan perbuatan keji yang bernama liwat. Karena itu merupakan perbuatan yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan adanya pada saat kaum Nabi Lut itu. Makanya perbuatannya disebut dengan liwat. Artinya perbuatan kaum Lut, yaitu menyukai sesama jenis sampai dalam taraf melampiaskan syahwatnya. Jadi tidak terbatas suka sesama jenis, tapi sampai kepada taraf melampiaskan syahwat seksnya itu kepada sesama jenis. Karena itu ada pada kaumnya Nabi Lut, perbuatannya dinisbatkan kepada nama nabinya, Nabi Lut. Perbuatannya disebut liwat. Cuman orang umum menisbatkan perbuatan itu kepada nama tempatnya, yaitu Sadum atau Sodom. Sehingga perbuatannya pun juga disebut dengan sodomi. Ya. Dan ini merupakan salah satu di antara perbuatan dosa besar.
dosa besar yang bahkan lebih keji daripada zina. Sekalipun dalam Al-Quran disebut dengan istilah yang sama, yaitu fahisyah atau al-fahisyah, perbuatan keji. Baik. Qad qassallahu alaina qissata qaumi Lutin fi ghairi ma mawdi'i min kitab al-aziz. Allah telah mengkisahkan kepada kita tentang kisah kaum Lut sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran Al-Aziz, yakni kitabullah, Allah yang maha perkasa. Wa annahu ahlakahum bi fi'lihim al-khabitha, dan bahwasanya dia Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan buruk mereka. Wa ajma'al muslimuna min ahlil milal, maka kaum muslimin dari kalangan para ulama mereka semua bersepakat annal liwata minal kabair, bahwasanya liwat itu termasuk salah satu di antara al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu surah yang ke-26 pada ayat yang ke-115, Allah Jalla wa'ala, 165 ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, atatuna adh-dhukrana minal 'alamin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia? Kenapa kau mendatangi lelaki sejenismu yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang di alam jagat raya ini? Wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Apa kata Allah? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wa tadruna ma khalaqa lakum rabbukum, sementara kau tinggalkan pasanganmu, yaitu wanita atau istri yang mestinya harus dinikahi adalah wanita, ini ditinggalkan. Atau yang sudah punya istri pun ditinggalkan. Karena tren pada waktu itu, entah bagaimana prosesnya, sehingga laki-laki di zaman itu merajalela dengan perbuatan liwat atau homo. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Melampaui batas ini berarti apa? Melewati batas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya mulai dari perbuatan zina sampai kepada puncaknya homo, itu disebut dengan perbuatan melampaui batas. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23, yaitu pada ayat yang kelima kalau tidak salah, Allah Jalla wa'ala berfirman, mulai dari pertama, ciri orang mukmin itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Apa kata Allah?
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, Siapa mereka? yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, 2, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, 3, dan orang-orang yang menunaikan zakat, 4, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. menjaga kemaluannya. Maka seorang mukmin yang selamat hidupnya jauh dari al-kabair, dia menjaga farajnya, menjaga kemaluannya, yaitu dengan nikah. Di samping dengan nikah, yaitu dengan memiliki budak, kalau ada. Ini sekarang belum ada ya. Nah, nanti kalau antum perang melawan orang kafir, antum menang, nah itu baru nanti dapat budak. Kalau dapat, ya. Kalau menang, nek gak mati. Tapi lumayan mati syahid oleh bidadari. Tambah nemen lumayan ya. Nah ini. Nah, kalau tidak nikah, yaitu dengan menjaga kesucian diri. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Orang mukmin itu, lanjut, Kecuali terhadap istri-istri mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri. Istri-istri. Loh, istri itu kan 3. Antum belum punya istri, masih iswan. Gara-gara mancing ini. Ya. Maksudnya istri-istri itu di situ azwaj. Azwaj itu apa? Yaitu pasangan-pasangan maksudnya. Maksudnya apa ya? Istri-istri. Ya. Selain daripada azwajim aw ma malakat aymanuhum, yaitu atau budak yang mereka miliki, budak-budak atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Apa katanya? Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Iya. Maka hal ini dia dimaklumi, tidak tercela. Tapi kalau di luar itu, di luar istrinya, di luar budaknya, maka Allah katakan, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Iya, barang siapa yang mencari di balik itu, maka dia termasuk orang-orang yang adun, melampaui batas. Sebagaimana surah Asy-Syu'ara tadi di dalam kitab ini, yaitu ayat yang ke-166. Bal antum qaumun adun. Bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi maksud dari surah Al-Mu'minun ini, selain dari istri-istri dan budak, maksudnya apa? Zina. Itu dimulai dari zina. Puncaknya apa? Puncaknya yaitu homo. Semuanya disebut adun. Kenapa saya katakan dimulai ada puncak? Karena ada grade-nya. Grade pertama yaitu zina. Artinya apa? Dia masih sesuai fitrah, senang lawan jenis. Tapi tidak diikat dengan ikatan yang sah, yaitu akdun nikah. Maka dia melampaui batas, yaitu apa? Zina. Grade yang lebih tinggi lagi, zina dengan siapa? Zina kepada atau dengan tetangga. Itu lebih keji daripada berzina dengan pelacur. Tapi ya cok dikai dalil lo yo. Oh nek ngono sik lumayan yo. Timbangane mbek tangga dhewe. Kaplok kon kok. Ambek malaikat. Ya. Jadi grade yang lebih jahat lagi apa? Yaitu dengan istri tetangga. Itu lebih jahat lagi. Nah, lebih jahat lagi apa? Yaitu zina bukan dengan lawan jenis. Afwan. Kalau berzina itu dia masih berada pada fitrah atau tidak?
Masih suka lawan jenis nggak? Masih fitrah kan? Cuman dia melampaui batas, kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Tidak diikat dengan akdun nikah. Nah, kemudian lebih keji lagi, zina dengan istri tetangga. Lebih keji lagi apa? Yaitu melakukannya bukan dengan wanita. Artinya apa? Bukan hanya sekedar zina, tapi apa? Sudah merusak fitrahnya. Kalau orang berzina itu hanya satunya, salahnya cuma apa? Satu kan? Dia masih pada fitrah, senang kepada lawan jenis, senang kepada wanita, cuman tidak diikat dengan pernikahan yang sah. Tapi kalau sudah homo, bukan tidak diikat dengan ikatan nikah, tapi sudah keluar dari fitrah. Kok ono ngono lho? Wong seneng padha lanang. Sampean bisa mikir nggak? Logis nggak? Umpama sampean delok nang ngarepe wong lanang ambung-ambungan, sampean kudu lapo? Hah? Rasane kudu lapo sampean? Iki nyantap, liyane apa? Kudu muntah. Ya berarti sampean gak wani ya kan? Iso nek muntah tok ya. Nek kudu ngaplok nek iki ya kan? Ya, jadi kenapa? Karena bertentangan dengan apa? Nurani, bertentangan dengan fitrah. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, di zaman sekarang ini pemandangan fenomena seperti itu sudah terjadi atau belum? Sekalipun Allah menceritakan di dalam Al-Quran seperti perbuatannya kaum Lut, bukan berarti setelah diadab mereka habis selesai. Tidak. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Ini termasuk di antara produknya iblis. Dia itu pintar membuat diversifikasi produk dosa. Dosa pertama, qatlun nafsi, membunuh. Anak Adam berhasil diperdaya. Setelah dosa membunuh apa? Halo? Ngacungo, oleh hadiah. Sing jaket abang gak oleh jawab. Bolak-balik ngaji. Apa? Ngacung dulu. Setelah membunuh apa? Salah. Yang lain. Motong-motong apa? Loh, sama ini kayaknya kalau nak jawab. Dusta. Salah. Berzina. 100, nanti hadiah. Hadiah. Umpama dia pakai jaket merah, kata KI. Nanti. Mana? Oh enggak, tapi enggak pakai jaket. 100. Ya, jadi begini Bapak, saudara sekalian. Dosa pertama itu membunuh, dilakukan Qabil kepada adiknya. Antara zaman Nabi Adam sampai Idris itu 1000 tahun. Ya, 10 generasi, afwan, 10 generasi. Adam sampai Nuh 10 generasi. Nah, Idris sampai dengan sampai dengan Nuh itu 1000 tahun. Idris itu kan nabi, Nuh nabi dan rasul. Itu 1000 tahun. Nah, masa di antara zaman Idris sampai Nuh ini ada dosa setelah membunuh apa? Zina. Saat itu belum ada syirik. Syirik belum ada. Syirik itu zamannya Nabi Nuh. Tapi sudah ada membunuh, zina dulu muncul. Ya. Baru kemudian syirik. Itu zaman Nabi Nuh. Setelah kaum Nuh habis, putra Nuh beranak pinak, ada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, sebelum itu ada Nabi yang bernama apa? Hud, dan Nabi apa? Nabi Saleh, baru kemudian Nabi Ibrahim. Jauh. Baru muncul apa? Dosa yang bernama apa? Liwat. Jadi zina dan liwat duluan mana? Duluan zina. Karena itu melewati beberapa nabi. Nabi Hud, Nabi Saleh, zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu zaman. Muncullah yang bernama liwat. Jadi ini merupakan dosa yang sebelumnya nggak ada. Makanya Allah katakan, buka surah Al-A'raf, surat ke-7.
yaitu pada ayat yang ke 80. Surat 7 Al-A'raf ayat 80. Allah katakan dalam ayat tersebut, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Apa kata Allah? Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, Apa kata Lut kepada kaumnya? mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisya itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Iya. Atatuna fahisha, kenapa kau melakukan perbuatan keji? Kalau zina itu disebutkan tanpa lam takrif, fahishatan. Itu masih berada pada fitrah, tapi tetap keji. Tapi kalau ini pakai lam takrif, al-fahisha, berarti apa? Al-fahisha ini mencakup seluruh kekejian. Itu mencakup seluruhnya. Kalau zina kan Allah katakan dalam surah Al-Isra, surat 17 ayat 32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ya, وَسَاءَ سَبِيلًا. Apa kata Allah? 17, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, jangan kau mendekati zina, sesungguhnya dia perbuatan fahishatan, perbuatan keji. Di situ disebutkan dengan mufrad ya, fahishatan. Tapi kalau ini dengan lam ta'rifnya, merupakan kekejian khusus yang mencakup seluruh kekejian. Kenapa? Sudah keluar dari bukan hanya hukum syariat, tapi sudah keluar dari apa? Fitrahnya sebagai manusia normal. Maaf, kambing jantan aja senang dengan kambing apa? Betina. Ayam jantan senang dengan ayam apa? Betina. Ya. Beda kalau dengan ini. Kemudian, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Iya, melampaui batas ini. Bukan hanya melampaui syariat, bukan hanya melampaui hukum, tetapi melampaui sunnatullah, melampaui hukum, yakni alam. Karena Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Ada putih, ada benang sari, iya kan? Ada jantan, ada apa? Betina. Colokan listrik itu. Lanang medo. Nggih napa mboten? Ono enggak colokan lanang padha lanang? Encepno iso enggak? Lho colokan listrik lho ngerti, ya. Sampai nek coba encepno nek padha lanang lak gak iso. Mosok kalah mbek colokan listrik. Nah ini. Jadi sudah melampaui batas, sudah sampai pada puncaknya. Kemudian ketika diingatkan oleh Nabi Lut seperti itu, apa jawaban mereka? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Apa kata Allah? Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, yaitu Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Wis usiren ae iku Lut iku. Usiren. Wong kok sok suci. Dhek dhewe ayo paling ngono, ya. Karena kadang orang itu menilai, mengukur orang lain dengan dirinya sendiri.
Sehingga apa? Ketika ada orang durjana, orang berbuat maksiat, diingatkan, maka dianggap orang yang mengingatkan itu podo ae gitu. Alah kon koyo ngono ae kok. Dengan bahasanya. Di sini apa? Dikatakan, yakni innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya dia orang yang merasa dirinya suci. Itu kan tersembunyi di dalam kalimat itu, bahwa mereka menuduh Nabi Lut juga berbuat seperti itu. Padahal memang Nabi Lut Nabi Lut apa? Suci, benar-benar suci. Bukan hanya suci, tidak pernah berbuat liwat, tapi juga benar-benar dipelihara oleh Allah dari dosa. Karena beliau adalah maksum, karena memang dipilih oleh Allah. Kemudian mereka pun mengatakan, apa? Innahum unasui yatatahharun. Kemudian Allah tabaraka wa taala akhirnya memutuskan perkara mereka. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Apa kata Allah? Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Iya. Hanya Lut dan anak perempuannya lah yang pergi meninggalkan negeri Sadum, diselamatkan oleh Allah di waktu subuh. Sementara istri Nabi Lut tertinggal di belakang, termasuk sebagai orang yang binasa, yang disiksa oleh Allah dengan siksa yang luar biasa. Inilah contoh kehidupan bahwa seorang wanita hidup dalam rumah tangga Nabi, tapi istrinya tersebut ternyata menjadi musuhnya. Kalau istri Nabi aja bisa menjadi musuh, bagaimana mungkin istri kita? Apa tidak mungkin jadi musuh? Sangat memungkinkan. Makanya Allah perintahkan agar kita apa? Fahdharuhum, berhati-hati kepada mereka. Dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfa'u wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Apa tips dari Allah? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Satu, berhati-hatilah kalian. Jangan lengah. Tapi bukan berarti Nabi Lut lengah. Tidak. Ini bagian dari ujian kehidupan. Karena orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul. Dan supaya kita ini ada pegangan dalam kehidupan, bahwa ada yang lebih dahsyat ujiannya daripada kita. Kalau hanya sekedar diuji, bojone ngomelan niku wis wajar, wong wedok iku ya ngono. Ya, kadang dikei kurang syukur. Begitulah tabiat wanita. Tapi kalau sudah seperti ini menentang Allah, menentang Rasul. Tidak dijelaskan apakah istri Nabi Lut itu termasuk juga yang suka sesama jenis alias lesbi, tidak ada penjelasan tentang itu. Tapi yang jelas dia menginformasikan tentang kedatangan tamu Lut, yaitu para malaikat. Yang para malaikat ini menyamar sebagai orang laki-laki yang ganteng-ganteng, yang mulus-mulus, yang membuat kaum Lut itu kemecer. Apa kemecer ini? Hah? Mangin hujan. Oh ya. Ya. Jadi lihat gantengnya malaikat ini luar biasa. Langsung sudah sampai ke atas ini. Apa istilahnya ini? Terus beluk ya kan. Saking panasnya sampai umpama dikai banyu cos ya itu. Nah, itu. Melihat gantengnya malaikat ini sudah dikepung itu yang namanya siapa? Rumahnya Nabi Lut itu dikepung. Di luar itu semua kaumnya Nabi Lut, ayo Lut, tokno iku tamumu, keluarkan tamumu, ayo gorene. Aja disimpen nang jero. Takut Nabi Lut.
Nah, kok tahu kaumnya Nabi Lut ini? Gara-gara informan yang memberikan informasi datangnya tamu yang ganteng-ganteng itu. Siapa yang memberitahu? Istrinya Nabi Lut. Baik. Ya. Jadi Allah Jalla wa'ala kadang menjadikan istri itu sebagai musuh. Maka hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Apa kata Allah? Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat Nabi Lut mencerai istrinya atau tidak? Mencerai istrinya atau tidak? Tidak mencerai istrinya. Allah perintahkan untuk apa? Bersabar. Dengan cara apa? Memaafkan. Dan apa? Mengampuni. Dan jangan apa? Jangan memarahi. Kalau itu urusan-urusan duniawi ojo diseneni. Tapi tetap kita harus marah dalam urusan yakni syar'i. Tapi hati-hati. Tetap waspada dengan perilaku mereka. Karena mereka cenderung bengkok. Ini termasuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh selain dari Nabi Lut ini, yaitu dari istrinya. Karena kedua wanita itu hidup di dalam rumah tangga Nabi, tapi kedua wanita ini menjadi musuhnya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengadab mereka dengan apa? Pada ayat berikutnya dalam surah Al-A'raf 84, wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Fanzur, maka perhatikanlah, kaifa kana 'aqibatul mujrimin, bagaimana kesudahan dari orang-orang yang berdosa tersebut. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang kisahnya Nabi Lut ini di dalam Al-Quran. Jadi malaikat ini awalnya datang kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Tamu-tamu ini datang ke rumah Nabi Ibrahim, diberi tugas oleh Allah Jalla wa'ala memberi informasi bahwa Ibrahim akan punya anak, yaitu bernama Ishak. Ismail sudah di Mekah. Ini malaikat datang ke Palestina. Ya. Ismail kurang lebih sudah usia 12 atau 11 tahun. Karena terpaut dengan Ishak 13 tahun. Terpaut 13 tahun. Ya, setelah dikabari, barulah kemudian hamillah istri Nabi Ibrahim, yaitu istri beliau yang bernama siapa? Sarah. Hajar udah sama Ismail di mana? Di Mekah. Maka diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala bagaimana tamu Ibrahim itu datang ke rumah Ibrahim. Buka surah Hud 11. Mulai dari ayat 77 insyaallah. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Apa katanya? Dan tatkala datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Iya. Si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Dada Lut ini terasa sempit, terasa sulit. Kenapa? Waduh, rek, tamuku ini wong ganteng-ganteng, sementara kaum saya ini kaum yang suka kepada laki-laki. Susah ini. Makanya disebut dengan apa? Yaumun asib. Ini adalah hari yang sangat menyulitkan sekali. Gimana ini kalau kaum saya ini tahu? Waja'ahu qaumu yuqra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Apa katanya?
Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut itu sudah tahu kalau mereka kaumnya ini sudah lama melakukan perbuatan itu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa Lut ini bukan dari kaum negeri itu. Allah perintahkan Lut itu datang ke negeri tersebut untuk berdakwah. Jadi bukan penduduk asli. Makanya setelah kasus ini, Allah mengutus para nabi dan rasul itu dari kaumnya sendiri. Kenapa? Karena keadaan Nabiullah Lut itu tidak ada penolongnya sama sekali. Beliau berlindung di benteng yang kokoh. Ruknun syadidun, kata Nabi. Ruknun syadidun, apa? Benteng yang kokoh, apa? Allah Azza wa Jalla. Karena nggak ada penolong. Dia sendiri, Pak. Lut dan anak putrinya. Sementara penduduk negeri Sadum ini sudah mereka sudah sampai pada puncak kemarahannya, yakni kepada Lut yang selalu menyembunyikan tamunya. Maka Nabi Lut menawarkan kepada mereka, qala ya qaumi haula'i banati hunna at'arukum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi. Apa katanya? Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Ojo ngisin-ngisini po rek. Kau nek kepingin iki lho mbek anak wedokku ayu-ayu. Wis monggo tak nikahno mbek anak wedokku. Ojo mbek tamuku, masih tamuku ganteng-ganteng. Ojo ngisin-ngisini aku kok. Jangan kau membuat malu diriku. Karena tamu-tamuku ini, kalau kau mau ini, yakni perempuan, jadikan istri anak-anakku ini. Haula ibanati. Tapi mereka, Pak, nggak amper belas. Istilahnya wong gini gak amper, mon. Gak nyaut belas. Wate gak ono. Ya kan? Yuk. Alaysa minkum rajulun rasyid. Apa katanya? Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Apakah enggak ada seorang di antara kalian itu yang berakal sehat? Kok sampai itu nyenengi tamu saya yang laki? Kok enggak nyenengi anak saya ini perempuan? Sampai ini akalnya di mana? Ya. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka lata'lamu ma nurid. Apa katanya? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Iya. Kan Lut, kamu kan sudah tahu, aku itu gak seneng mbek wong wedok. Masih anakmu ayu, saya ini gak suka sama perempuan. Kan kamu sudah tahu. Dan kau tahu kan apa yang ku maksud? Kau tahu yang ku mau. Ojo-ojo teko iki. Iya. Kau tahu yang ku mau ya. Lut, bukankah kau tahu apa yang ku maksudkan? Yang kau ketahui tentang diriku. Maksudnya konrene tamumu itu. Kemudian apa katanya? Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Malaikat baru berkata, menenangkan Nabi Lut. Lut nggak tahu kalau ini bukan manusia. Yang datang tamunya itu sebetulnya malaikat. Ya. Pada ayat yang ke-81 apa katanya? Para utusan, yaitu malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabb-Mu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Iya, jangan khawatir kamu Lut. Aku ini malaikat, utusan Allah. Sekali-kali mereka tidak akan mampu mengganggumu. Tiba sampeyan itu malaikat. Seneng enggak, Pak? Seneng. Sampai dibuka identitasnya ini untuk apa? Menenangkan hati siapa? Lut. Sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Maryam, laki-laki menemui seorang wanita sendirian. Kaget
Kaget kan perempuan. Makanya dibuka. Saya ini utusan Allah. Malaikat Jibril. Tenang. Alhamdulillah. Nek wong lanang ketemu Maryam sendirian di tempat sepi. Wah, bahaya nggak ini? Ketakutan Maryam itu. Makanya sama dengan ini. Cuman ini takutnya kenapa? Kaumnya yang jahat, yang bisa berbuat apa saja terhadap Lut dan keluarganya. Tapi akhirnya malaikat menguatkan hatinya. Fa'asri bi ahlika biqita'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa as-subhu biqarib. Apa kata Allah? Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Iya. Allah Jalla wa'ala menimpakan azab kepada mereka saat datangnya fajar, yakni waktu subuh. Nabi Lut dan pengikutnya diperintah berangkat sebelum datangnya fajar. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliya safila wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Apa katanya? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Diangkat negeri Lut, negeri Sadum itu Pak, diangkat oleh Allah ke langit. Ya, Allah perintahkan malaikat itu mengangkat negeri Sadum. Kemudian apa? Dibalik, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Dalam tafsir diterangkan, malaikat di langit itu mendengarkan lolongan anjing kaum Lut. Sampai terdengar ke langit. Ketika diangkat tuh, anjing ini ketakutan, Pak. Akhirnya dibalik ke bawah. Setelah itu diapakan? Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, yaitu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Iya, dan batu ini Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberi tanda untuk siapa batu ini mengenai. Ibarat peluru kendali. Batu itu sudah diprogram oleh Allah menyasar orang-orang yang sudah ditetapkan. Kata Allah pada ayat berikutnya, musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id. Apa katanya? Dan diberi tanda oleh Rabb-Mu, dan siksaan itu tiada jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi jangan dikatakan siksa ini siksa ala kadarnya. Allah kalau sudah menyiksa diprogram dengan rinci, karena siksa itu tidak akan mengenai kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Inilah negeri Sadum yang Allah balik. Kalau antum nanti diberi kesempatan umrah melewati daerah Yordan, ya mungkin barangkali lewat saja dari tempat itu dan saksikan bagaimana keadaan mereka. Karena mereka ini tempatnya di dekat laut, Pak, yang sekarang terkenal dengan laut apa? Laut mati. Tapi kalau kita melewati negeri yang sudah diazab itu, kita harus apa? Datang melewatinya, memasukinya dengan menangis. Kita dilarang, yadkhulu min qaryatil mu'adzabin. Dilarang kita, la yadkhulu ila qaryatil mu'adzabin. Jangan kalian masuk ke negeri bekas orang-orang yang di dalamnya itu diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Illa yadkhuluha bakin, kecuali kau masuk ke dalamnya itu dengan apa? Menangis, menyesal. Supaya apa? Supaya tidak terkena azab mereka. Baik. Para Bapak Ibu Saudara sekalian, wal liwatu afhash minaz zinahi wa aqbah. Liwat ini lebih jahat daripada zina dan lebih buruk dosanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtulul fa'il wal maf'ul bih
bunuhlah orang yang melakukan homo dua-duanya, yang melakukan dan yang dilakukan, yang jadi subjek maupun objek. Coba dicek di Tirmidzi 1456 kalau tidak salah. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? barang siapa yang temukan melakukan perbuatan kaum yaitu homoseksual, bunuhlah pelaku dan teman homoseksnya. Iya. Man wajadtumuhu, siapa yang menjumpainya. Menjumpai apa? Ya'malu amala qaumi Lutin, orang yang melakukan amal perbuatannya kaum Lut, yaitu homo. Apa kata Nabi? Faqtulu, bunuhlah al-fa'il wal maf'ul bih, orang yang melakukannya dan orang yang dijadikan objek perilakunya. Maksudnya nek cari wong manyar sing lanangan ambek sing masuk ngono. Iya. Jadi antara yang superior dan yang inferior dua-duanya itu dihukum, dan dihukumnya di sini apa? Dibunuh. Walaupun para ulama ada banyak pendapat tentang bagaimana proses membunuhnya. Ada yang mengatakan sama dengan hukuman zina, yaitu apa? Rajam. Tapi ada yang berpendapat apa? Yaitu dengan dalil ayat-ayat Allah. Hukumannya orang ini apa? Dinaikkan di tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan dari tempat tinggi itu, kemudian dilempari batu dari atas. Ini kalau kita mengetahui, Pak, terang-terangan dengan mata kepala. Ya. Dan kita menyaksikannya betul-betul stik celak sudah masuk ke botolnya. Bukan botol ya. Kalau itu zina, stik celak ke botol. Ini bukan botol, Pak. Ya. Ya. Jadi apa jari ini? Drum. Ya terserah. Maksudnya antum kan tahu. Tapi dengan catatan apa? Harus melihat. Bukan katanya, bukan video. Karena ini hukumannya apa? Di pengadilan itu nanti ditegakkan saksi dan adanya bukti. Tidak boleh asal menuduh. Kenapa? Harus ada 4 orang saksi yang melihatnya. Kenapa? Yang melakukan ini bukan perorangan, yang melakukan apa? Hukuman, yaitu pemerintah. Pemerintah apa? Yang menegakkan hukum Allah, yang menegakkan hukum Islam. Tapi kalau tidak ditegakkan, Bapak Ibu, saudara sekalian, ingat ada 2 hukum. Hukum syar'i, hukum qadari. Hukum syar'i, apa hukum syar'i? Ditegakkannya hukum menurut syariat. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis tentang hukuman bagi para pelaku homo dan yang sejenisnya. Tapi kalau hukuman syar'i tidak ditegakkan, hukum qadariyah akan diturunkan oleh Allah. Apa hukum qadariyah? Bencana alam. Itulah hukum qadariyah. Dan kalau Allah sudah turunkan, pilih-pilih apa tidak? Dintekno kabeh. Sama seperti kaum Nabi Lut. Makanya berhati-hati. Kalau sudah perbuatan kaum Lut ini merajalela di suatu negeri, hati-hati. Fantadiris saat. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu saatnya akan terjadi. Wallahu a'lam. Baik. Sudah masuk? Silakan azan dulu. Oke, monggo.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bacakan sampai habis karena memang pembahasan bab ini singkat ya. Wa anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Isnaduhu hasan, sanadnya hasan, dan ini terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yanduru a'la bina'a fil qaryati, maka dicarilah, yakni tempat yang tertinggi atau gedung yang tertinggi yang ada di negeri itu. Ini hukuman bagi orang yang melakukan homo. Fayulqa minhu, kemudian dia dijatuhkan dari tempat tersebut. Thumma yatba'u bil hijarah, kemudian diikuti dengan lemparan batu dari atas tersebut ke bawah. Jadi ini pendapat dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis asar tersebut sahih ya. Kemudian wa yara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan wa yurwiya 'an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau mengatakan, cuman hadis ini dhaif ya. Sihakun nisa'i zina bainahunna. Orang yang melakukan hubungan antar sesama wanita itu dihukumi berzina di antara mereka. Ya sama ya, kalau laki namanya homo, kalau perempuan berarti lesbi. Artinya dia melampiaskan syahwatnya bukan pada tempatnya dan menyelisih fitrahnya. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berhati-hati. Jangan sampai anak-anak kita ini termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, itu perilaku liwat ya. Baik itu homo ataupun yang perempuan disebut lesbi. Bahkan sekarang ada istilah lengkap lagi, yaitu apa? LGBT. L apa L? Lesbian. G gay, ya kan? B-nya apa? Biseksual, ya. Apa itu? Ya, ACDC ya. Ya. Koyok baterai ya. Artinya laki bisa, perempuan bisa, homo bisa, dengan istrinya juga bisa. Ini termasuk di antara kekejian juga. Bahkan yang terakhir termasuk juga dosa besar. Apa? Transgender. Apa itu? Ganti kelamin. Umumnya laki jadi apa? Perempuan. Yang jelas dia merubah ciptaan Allah. Nggak boleh Pak merubah ciptaan Allah. Yang ada dihilangin atau yang nggak ada ditambahin Pak. Sama-sama nggak boleh. Karena itu termasuk dosa besar, merubah ciptaan Allah Jalla wa Ala. Wa madhabus Syafi'i, dan madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, annal haddal liwat haddaz zina sawa, bahwasanya hukuman bagi pelaku homo itu sama sebagaimana hukuman pelaku zina. Wa ajma'atil ummah ala man fa'ala bi fi'li qaumi Lutin. Dan ini merupakan ijma' dari para ulama tentang perbuatan, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, yaitu homo. Menurut Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i maksud saya, yaitu hukumannya sama seperti hukuman zina. Diapakan? Dirajam. Wal iyadu billah. Wallahu a'lam. Baik, semoga Allah menghindarkan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan kaum muslimin dari perbuatan terlaknat ini yang akan mendatangkan yakni ancaman dan kemurkaan Allah sebagaimana kemurkaan Allah kepada kaum Lut. Agar kita diselamatkan oleh Allah dari semua ini, maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk tetap istiqamah di jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup seperti biasa, saya berikan waktu kesempatan bertanya, monggo. Ya, 1, 2, 3. Tuh, kok tambah suwe tambah akeh.
Dulu jenengan. Proses iya. Iya. Jadi yang disebutkan musawwamatan yaitu ditandai inda rabbika, ditandai oleh Allah lil musrifin untuk orang-orang yang berdosa. Itu maksudnya di kalangan Lut. Di kalangan kaumnya Nabi Lut. Ya. Artinya spesifik sesuai dengan kadar dosanya. Kenapa? Masing-masing memiliki kadar dosa yang berbeda-beda. Ada yang baru coba-coba, ada yang udah master, ya kan? Perbuatan dosanya kan gitu. Ada yang masih ikut-ikutan, jajal. Tapi udah ada yang master. Bahkan dia sudah apa? Punya anak buah atau punya kader yang banyak gitu loh. Nah, itu siksanya berbeda antara satu dengan yang lain. Makanya ditandai. Adapun bagi kita, bukan umatnya Nabi Lut, mungkin barangkali susah kalau kita menganggap perlakuannya sama seperti itu. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika Allah menurunkan bencana, orang-orang yang baik pun kena. Iya kan? Kenapa demikian? Karena pada tempat itu sudah tidak ada orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu apa? Mengingatkan tentang kemungkaran mereka. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga apa? Orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah pun kena semua. Itu akan terjadi.